Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai kita hidup di laut yang ikannya banyak, tapi tidak mau makan ikan. Susi Pujiastuti. Halo Indonesia, kami, tim keranjang ikan yang beranggotakan saya, Arvinda Bangkit Fernando, serta kedua teman saya, Putri Cahaya Kusumastuti, dan saya Waode Irmawati Ladia, mempersembahkan Keranjang Ikan, platform penyedia ikan segar sebagai solusi peningkatan konsumsi ikan di wilayah Solo Raya. Indonesia menduduki peringkat ke-6 dari 8 negara ASEAN untuk tingkat konsumsi ikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan di Indonesia masih relatif rendah. Dikutip dari CNBC Indonesia pada tahun 2021, sekurang-kurangnya 1 dari 8 orang Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dalam hal makanan. Konsumsi ikan sangatlah penting karena merupakan salah satu sumber protein hewani. Ada beberapa dampak apabila kita kurang mengonsumsi ikan. Di antaranya, rambut rontok, kekurangan cepat berpikir, hingga dapat menyebabkan busung lapar hingga maramus. Menurut Kementerian Kesehatan, pada tahun 2018, Indonesia memiliki kasus stunting tertinggi keempat di dunia. Ini disebabkan karena kurangnya konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Konsumsi ikan di Indonesia masih sangat rendah dan tidak merata antar wilayahnya. Berdasarkan angka konsumsi ikan nasional menunjukkan bahwa konsumsi ikan tidak merata, di mana Pulau Jawa memiliki angka terendah dari 7 pulau terbesar di Indonesia. Konsumsi ikan di Solo Raya terbilang lemah, yaitu sekitar 28 kg kapita per tahun jika dibandingkan dengan konsumsi ikan di Jawa Tengah, yaitu sekitar 30 kg kapita per tahun, dan tingkat nasional yang hanya mencapai 50 kg per kapita per tahun. Data sudah menunjukkan bahwa konsumsi ikan sangat rendah di Solo Raya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Di antaranya, kurangnya pasokan ikan yang konsisten dan berkualitas tinggi, tidak adanya fasilitas penjualan ikan, distribusi ikan ke kota yang jauh dari laut. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan di atas, kami berencana untuk merancang sebuah ide bisnis bernama Keranjang Ikan. Sebuah platform distribusi ikan kepada konsumen khususnya di Solo Raya, Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Keranjang Ikan juga menawarkan OKS, order, kirim, ekonomis, dan siap olah untuk memudahkan konsumen mencari dan mendapatkan ikan tanpa harus keluar rumah dan tanpa mengeluarkan biaya lebih. Hal itu sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah dalam Nawacita, yaitu peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dan poin kedua, Sustainable Development Goal atau SDGs, yaitu mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan gizi yang baik. Visi dari Keranjang Ikan yaitu menjadi pemasok ikan segar dan berkualitas sebagai upaya peningkatan konsumsi protein hewani di Indonesia. Tentunya juga ada misi, yaitu mendistribusikan ikan segar lebih jauh untuk memberikan solusi kekurangan gizi di Indonesia. Kedua, selalu mengembangkan dan melakukan inovasi untuk meningkatkan solusi yang dimiliki dari produk kami. Yang ketiga, mengoptimalkan demand melalui penangkapan hasil perikanan. Yang keempat, menyediakan platform inovatif yang dapat membantu konsumen mendapatkan ikan segar dan siap olah. Keranjang Ikan membantu pelanggan untuk mencari ikan segar dan berkualitas, serta mempermudah pelanggan berbelanja ikan secara tidak langsung. Kemudian, produk yang diantarkan menggunakan icebox, sehingga masih fresh dan higienis. Melalui usaha ini, diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat menengah ke atas di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya mengonsumsi ikan yang segar. Dalam menjalankan bisnis Keranjang Ikan, kami menggunakan 3 jenis analisis. Yang pertama, Value Proposition Canvas, yang kedua, Business Model Canvas, dan yang ketiga, analisis pastel. Kami menggunakan Value Proposition Canvas untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dari Value Proposition Canvas bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi konsumen yang membutuhkan ikan segar dan mudah untuk dijangkau, dan dari sisi Keranjang Ikan yang menyediakan ikan segar siap olah dengan kualitas terjamin. Di sini, kami juga menggunakan Business Model Canvas untuk melihat berbagai aspek ekonomi. Pada sektor perencanaan Keranjang Ikan terdiri dari 3 aspek, yaitu Key Research, Key Activity, dan Key Partners. Key Research terdiri dari masuk, produksi, marketing, driving, dan social media specialist. Key Activity yaitu menyediakan produk, membersihkan, mengemas, dan quality control produk, promosi dan marketing, serta menjual dan mendistribusikan produk.
serta key partners seperti Mitra, Pemkot Surakarta, Dinas Perikanan dan Pusat Pemberdayaan Keluarga atau Puspaga. Keranjang Ikan menggunakan analisis pastel yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan legal untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis ini. Keranjang Ikan sangat berpeluang untuk dikembangkan karena turut mendukung dari kebijakan pembangunan pemerintah dalam nawacita, yaitu peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan gizi masyarakat Indonesia. Serta poin kedua Sustainable Development Goals, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik. Selain itu, kami juga melakukan perencanaan pemasaran dengan menganalisis menggunakan framework STP atau Segmenting, Targeting, dan Positioning untuk memetakan penerimaan layanan keranjang ikan. Lalu, bagaimana sih perencanaan pemasaran menggunakan framework STP ini? Pertama-tama dimulai dari segmenting yang mencangkup demografis, geografis, fisiografis, dan perilaku, yang selanjutnya akan diperkecil untuk mengetahui target pasar dari keranjang ikan, yang kemudian akan menghasilkan positioning keranjang ikan sebagai pasar ikan online dengan kualitas terjamin dan menyediakan berbagai variasi tanpa harus keluar rumah. Terdapat 3 kategori sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam bisnis keranjang ikan. Yang pertama, Chief Executive Officer, untuk merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis, serta memastikan kinerja perusahaan agar sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, Chief Financial Officer, berperan sebagai perencana dan pengatur anggaran keuangan perusahaan, serta membuat strategi kampanye pemasaran. Yang ketiga, Chief Operational Officer, untuk mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan, menjalin hubungan baik dengan klien, dan mengelola operasional perusahaan. Dalam mengembangkan bisnis, keranjang ikan mengacu pada financial goals, sales growth, respond to competitor, dan akses capacity dengan optimalisasi kepuasan konsumen dan pelayanan terbaik. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan berbagai varian produk yang ditawarkan dan berfokus pada bisnis di bidang jasa secara digital dengan teknologi terdepan sehingga keresahan masyarakat dapat diatasi. Dalam menciptakan bisnis yang baik dan terstruktur, diperlukan adanya langkah pemesanan secara terarah dengan berbagai fitur unggulan. Pemesanan dari keranjang ikan ke konsumen menjadi faktor krusial bagi keberlangsungan usaha. Terdapat 6 langkah pemesanan dari keranjang ikan. Yang pertama, pelanggan memilih ikan yang diinginkan. Yang kedua, petugas memastikan stok persediaan. Yang ketiga, pelanggan melunasi transaksi. Yang keempat, petugas memproses layanan. Yang kelima, kurir mengirim pesanan sesuai lokasi tujuan. Dan yang terakhir adalah pelanggan menerima pesanan. Kami menyediakan berbagai metode pembayaran, mulai dari e-money, meliputi Dana, OVO, GoPay, dan Shopify. Ada pula metode transfer bank. Dalam kegiatan operasionalnya, keranjang ikan memerlukan suntikan dana sebesar Rp28.256.000, estimasi balik modal selama 10,4 bulan. Dalam jangka waktu 5 tahun, keranjang ikan memperoleh profit sebesar Rp130 juta, yang pastinya nilai tersebut akan bertambah dari tahun ke tahun. Keranjang ikan juga menggunakan ROE guna memperkirakan jumlah kerugian dan keuntungan dari sebuah investasi sebesar 5% per tahun. Dapat disimpulkan bahwa bisnis keranjang ikan dibuat karena adanya permasalahan seperti stunting maupun kekurangan gizi yang dialami sebagian masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan hasil lautnya yang mampu menyumbang ketahanan pangan sebagai sumber protein hewani pencegahan stunting. Namun, kurangnya konsumsi ikan di Indonesia menjadi salah satu penghambat pemenuhan gizi tersebut. Untuk itu, keranjang ikan hadir sebagai solusi dengan menghadirkan sebuah platform yang mendukung kebijakan pembangunan pemerintah dalam nawacita, yaitu peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dan poin kedua Sustainable Development Goals, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan gizi yang baik. Keranjang ikan, OKS, order, kirim, ekonomis, siap olah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.